Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami mengenai pengenalan ya. Saya sendiri sebagai Nova Fahri. Oke, pertama kita langsung mulai aja ya. Kita tuh pertama-tama tuh harus mendefinisikan sebuah objek. Kita tulis lagi, mendefinisikan sebuah objek. Misalnya kita tuh bisa ada dua cara. Kita tuh bisa definisikan menggunakan tanda nih, panah. Contohnya misalnya ini A-nya kita isi 2, misalnya untuk B-nya kita isi dengan 4. Misalkan. Habis itu kita bisa juga nih untuk mendefinisikan menggunakan sama dengan. Jadi kalian bebas mau menggunakan tanda panah atau enggak. Misalnya tadi A sama dengan 2, habis itu B sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita tuh ingin melakukan sebuah perintah assign. Perintah assign itu, kemudian kita coba dulu. Perintah assign, kita pakai menggunakan assign. Habis itu kita masukkan tadi itu dengan nilai A-nya itu tadi 2,2, jangan lupa koma. Nah, habis itu saya juga memasukkan tadi untuk ini berarti B-nya koma 4. Jangan lupa di sini kita desain. Oke. Nah, setelah kita assign itu misalnya nih data-data ini tuh sudah tidak digunakan lagi. Kita ingin menghapus malah objek gitu, objek yang ingin kita hapus gitu. Objek yang ingin kita hapus. Kita tuh bisa menggunakan lm waktu itu kita untuk datanya tulis ya. So sebenarnya objek set and save. Jadi kita coba arahnya dari atas ya. Nah, ya kita lihat nih. Di sini untuk datanya nih ada data values, di sini ada hanya 2, B-nya 4. Nah, kita juga bisa menggunakan sampingan. Nah, setelah kita rm ini, list object ini, maka data yang di sini tuh hilang semua karena kita sudah mengupload itu. Nah, kita lanjut. Kita ingin membuat vektor. Oke. Misalnya saya itu mempunyai sebuah vektor, misalnya data 1 itu jangan lupa kalau misalnya vektor itu kita menggunakan case 5. Oke, misalnya kita ini langsung set, kita langsung pertama dari atas dulu kita masukkan datanya, jadi kita delete. Nah, masuk nilainya segini, 1 dari ini vektor garis 1. Nah, misalnya saya mempunyai data vektor berupa data string. Untuk data string sama kita menggunakan T. Misalnya kita mempunyai data misalnya matahari, habis itu bulan, habis itu bintang. Oke, jangan lupa kita tes dulu. Terus coba ambil di sini, oke? Nice. Bentar, ada yang salah. Oh iya, kurang tanda ini. Kita masukkan data 2-nya, kita di sini data 2 di sini itu berarti kita itu menampilkan datanya, kita itu menampilkan hasil dari yang kita sudah masukkan data 2 ini. Data 1 yang sini juga kita tampilkan juga. Selanjutnya, misalkan nih saya ingin
membandingkan gitu, apakah benar 5 itu lebih dari 3. Nah, kita tes ya. Dan kita set data 3. Lupa, maaf. Kita tanda panah dari sorry. Dari set. Nah, itu kan apa? Karena emang benar ya, karena 5 itu lebih dari 3. Tuh, misalnya, apakah 5 ini lebih dari 6? Tentu saja false. Oke. Misalkan kita lanjut nih, kita tuh ingin membaca sebuah data tapi berupa tanggal. Kalau misalnya berupa tanggal, jadi kita tuh menggunakan SZ. SZ itu berarti tanggal guys. S lanjut ini ya, bukan mati. 2024. Di situ misal 0992. Oke. Sudah kita panggil. Masukin. Coba. Ini ada yang salah. Sudah. Data 4. Oke nih. Oh, I see. Ini kita nggak perlu guys namanya ini. Nah, ini kan data angka nih. Ini kan di sini kan angka. Kita tuh nggak boleh menggunakan ketik dulu guys. Selanjutnya, misalnya di sini kita ingin mencoba lagi nih data 5-nya. Misalnya data 5-nya ada perpaduan antara true, mesti integer, lalu itu ada juga string. Tampilan matahari. Setelah itu misalkan nilai tadi, habis itu kita menggunakan kan ini data 5 memasukkan di sini enggak salah. Ini berarti ya salah guys, sorry. Berarti kita lupa, kita tuh sering lupa ya di sini hasilnya apa? Di sini itu 0 tambah 8i. Jadi karena ini apa? Karena ini tuh merupakan sebuah integer, jadi maka kita tuh tambahin 0 ya. I itu kan berarti hasilnya 0. Nah, berarti 0 ditambah 8i. Oke, kita lanjut. Misalnya kita tuh selanjutnya kita itu ingin melakukan pengecekan sebuah vektor. Pengecekan kelas dari vektornya ini. Misalnya kita itu ingin ngecek kelas cek 1. Nah, kita cek kelasnya gunakan data kelas 1. Nah, kelas data 1 data 1. Oke, kita coba nih. Nah, jangan lupa kita panggil. Coba. Nah, data 1. Nah, ini data 1 nih. Tadi kita udah masukin data 1 nih. Berupa apa? Berupa numerik. Karena angkanya itu 1, 2, 3, 5. Itu berupa numerik. Oke, kita misalkan ingin mengecek apa lagi nih? Vektor. Misalnya cek data kedua. Data kedua di sini. Terus ini. Setelah dari atas guys. Di sini karakter. Kenapa karakter? Karena di sini tuh berupa datanya string. String itu kan berupa datanya tuh angka huruf gitu. Huruf kan perlu namanya 2. Di sini karena data itu berupa huruf, itu berupa karakter. Tuh, kelasnya karakter. Misalkan di sini kita coba lagi nih, cek 3. Kita menggunakan data ketiga. Data ketiga. Habis kita cek 3 nih. Sama sekian,
logikal. Kenapa logikal? Di sini kita bisa lihat. Di sini 5 itu kan pasti itu lebih besar daripada 6. Nah, coba di sini kita lihat. Ini false kan. Nah, kenapa false? Karena 5 itu harusnya itu lebih kecil dari 6. Kan harusnya false gitu. Harusnya kalau misalnya 5 lebih kecil dari 6 kan ini 5 lebih besar dari 6, berarti false. Berarti itu kan datanya itu berupa logikal gitu. Atau tipe kelasnya. Misalkan di sini kita coba lagi nih, cek 4. Kita bukan buat variabel baru bernama cek 4. Kita ambil dengan data gitu kan. Saya cek nih, kelasnya apa nih? That. Karena di sini datanya tuh tanggal, berupa tanggal di sini. Ini datanya berupa tanggal nih. Karena ini berarti lanjut. Kita coba lagi nih, kelas kelima. Kita ambil menggunakan data kelas 5. Cek nih. Oke. Di sini karakter. Kenapa? Karena di sini ada tipenya integer. Integer string maksudnya. Jadi ada matahari gitu. Jadi itu tuh merupakan data karakter. Oke. Oke, kita lanjut ke penjelasan teman saya selanjutnya. Thank you. Kan nama saya Octavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041. Di sini saya akan melanjutkan program kode yang akan melanjutkan sebelum kode yang dijelaskan OpenAI. Dan di sini saya akan membuat fungsi vektor khusus. Nah, di sini kita akan memasukkan Y Di sini kita akan membuat fungsi vektor numerik yang berurutan dari 1 sampai 10 dengan variabel Y. Nah, lanjut untuk akan menuliskan vektor numerik berurutan kita akan menuliskan vektor numerik berurutan dengan increment berbeda atau dengan beberapa kasus tertentu. Di sini kita akan memasukkan variabel X
Di sini kita akan membuat vektor numerik yang berurutan dari 0 hingga 20 hingga min 20 dengan step min 2. Ini bisa kita run adalah untuk objek from. Ini udah keluar outputnya 0 sampai min 20. Lanjut di sini kita akan membuat urutan dari I hingga 10 dengan 5 elemen. Ini kita memasukkan variabel S. Ini kita membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan total elemennya 5 yang jaraknya itu dibagi rata. Hasil outputnya ini. Lanjut untuk step selanjutnya yaitu kita akan membuat urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor 1:4. Ini kita masukkan variabel S. Di sini kita sudah membuat urutan panjang yang sama dari
angka 1 hingga 10 dengan jumlah yang sama dan dengan panjang vektor 1:7, yaitu 7 elemen. Dengan output 1.0, 2.5, 4.0, 5.5, 7.0, 8.5, 10.0. Lanjut, kita masuk untuk step selanjutnya. Kita akan membuat bilangan berulang. Bilangan berulang ini kita masukkan variabel A, F, oh, itu ini. Di sini kita sudah membuat vektor berulang dari angka 1 hingga 5 diulang sebanyak 2 kali. Untuk selanjutnya, kita menggabungkan elemen-elemen dengan tanpa pemisah. Kita masukkan kodenya menggunakan variabel B, paste, Di sini kita menggabungkan elemen A dengan angka 1 hingga 4 tanpa spasi pemisah. Nih, untuk outputnya itu menghasilkan A1, A2, A3, A4. Lanjut, menggabungkan string A dengan angka 1 hingga 4 menggunakan pemisah. Masukkan kodenya. Ini masuk.
1:4. Kelihatan ya. Ini output ya. Mungkin kita bisa lanjut di cara mengubah data vektor numerik menjadi matriks. Memasukkan variabel Y dari 1 sampai di sini kita membuat vektor numerik dari angka 1 hingga 12. Lanjut, memasukkan fungsi dim. Kita masukinnya di sini aja. Dim. Ini kita mau memasukkan variabel Y. Di sini kita mengubah vektornya menjadi matriks dengan dimensi 3 baris, dan 4 kolom. Itu di sini nggak kelihatan ya. Nah, kita pisah aja coba.
kan. Hmm, Untuk outputnya yaitu 3 baris 4 kolom. Lanjut untuk step selanjutnya, kita akan membuat matriks baru dengan data Y yang disusun oleh 4 baris secara otomatis ya. Kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Jadi itu Y matriks satu data Y. Di sini kita membuat matriks baru dengan data Y, yaitu disusun dari 4 baris, 4 baris, dan baris di matriks yang pertama. Lanjut untuk step selanjutnya, Y matriks 2. Di sini muncul ya outputnya. Lanjut untuk menggabungkan matriks. Ini kita akan menggabungkan dua matriks dari matriks di atas dengan memasukkan variabel A. Ini kita menggabungkan dari matriks 2 hingga 10. Lanjut menggabungkan matriks B
Pilih aja variabelnya ya. Lima sampai. Nah ini matriksnya ya, kelihatan untuk outputnya. Koma B, C, E. Kalau di sini harusnya Cibin. Cibin. Bukan reading. Terus kita akan membuat play 3 dimensi. Kita memasukkan fungsi myArray. Data 1 sampai 24. Untuk myArray.
Ini kita membuat array dengan 4 baris dan 2 lapisan berisi 1 hingga 24. Nah, lanjut. Nanti kita akan mengakses terlebih dahulu. Mengakses yang satu. Gimana kodenya? Kita masukkan kodenya element ini bisa 1 sampai 14. Elemen kurang X. Ini untuk tekan di sini aja. Dim
membuat array dengan 4 baris dan 3 kolom. Dua lapisan berisi angka 1 hingga 24. 1 hingga 24. Dan kita bisa mengakses elemen juga dari baris kedua dan kolom ketiga, lapisan ke-1 dari array. Nah, kita juga bisa mengubah dimensi array menjadi 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapisan. 2 baris dan 6 kolom. Lanjut, kita akan mengoperasikan dalam array. Operasi dalam array. Di dalamnya kita masukkan dan kemudian di sini kita dapat menghitung total dari keseluruhan elemen dalam array-nya. Kita juga bisa menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan elemen array-nya. Kita dapat mengakses seluruh lapisan untuk elemen di baris ke-1 dan kedua. Lanjut, untuk mengakses seluruh dimensi. Misalnya, mengakses seluruh baris ke-1 lapisan. Sini kita masukkan code yang pertama itu sulit. Untuk hasil outputnya itu 3 dan 15. Karena kita mengakses seluruh baris ke-1 lapisan.
yaitu 3 dan 5, Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan kode selanjutnya dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Yunani dengan ujung NIM 062. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tugas kelompok. Mungkin langsung saja. Pertama kita di sini karena saya menggunakan Google Meet, jadi terlebih dahulu saya akan share screen. Oke, baik. Jadi mungkin sekarang langsung saja ke kode. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya membahas ini mengubah data vektor numerik menjadi matriks. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan tentang membuat vektor karakter. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab yang sebelumnya sudah saya rubah runtime-nya ini menggunakan R. Sudah ya. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja ke video. Ini kita mulai run. Oke, sini belum saya hubungkan ya guys. Butuh waktu. Baik, di sini kita sudah run, yaitu membuat vektor karakter. Di sini kita mendefinisikan nama karakternya, yaitu char vektor. Nah, ini dalam karakter ini kita membuat beberapa data ini, warna merah, biru, hijau, biru, merah. Lalu di sini kita panggil karakter yang sudah kita buat. Selanjutnya itu kita mengkonversi vektor karakter menjadi faktor. Nah, di sini kita run dulu. Jadi di sini kita melihat faktor dari data color faktor yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini menggunakan color faktor, ya ini kita memanggil data yang sudah kita definisikan, lalu faktor, char faktor, ini untuk mengecek dari karakter dari faktor itu sendiri. Nah, lalu color faktor, di sini akan keluar yakni karakternya itu ya merah, biru, hijau, biru, merah. Nah, selanjutnya kita mengakses level dari vektor. Di sini kita menggunakan level color vektor. Di sini kita ingin melihat nih level-level yang ada di data kita, yakni data kita tuh cuman ada 3. Di sini kita mendefinisikannya biru, hijau, dan merah. Nah, selanjutnya itu membuat vektor ordinal. Di sini kita education, ini kita membuat namanya, kita definisikan dulu, lalu faktor. Jadi ini kita membuat vektor yang berisikan education atau pendidikan. Di sini kita buat faktornya yaitu SMA, S1, S2, S1, SMA dengan level SMA, S1, dan S2 orderednya true. Nah, jadi kita mengubah level itu menjadi faktor. Jadi kita rubah lagi. Coba mungkin di sini kita cek dulu. Aduh. Kita coba panggil. Nah, di sini dia akan muncul nih SMA, S1, S2, dan SMA. Kita mengubah level vektor. Di sini kita level kita panggil nih level
color apa sih kelihatan ya guys, vector salah ini apa guys, nah kita cek coba run apakah error. Oke, error, sepertinya salah kita memanggil. Kalau level aja dia bakal muncul nggak? Oh, dia fungsinya X. Ini apa ya? X level. Dah. Selanjutnya kita mengubah vektor menjadi vektor karakter. Kita mengubah faktor menjadi vektor karakter. Ini kita membuat dulu yaitu char vector from factor as character color factor. Nah, char vector from factor ini coba kita ini dulu. Kita run dulu. Nah, dia akan muncul nih. Merah, biru, hijau, biru, merah. Kan? Jadi kita udah nih di sini. Dia harusnya muncul, guys. Ini kita udah berubah ya dari faktor dia menjadi vektor karakter. Nah, selanjutnya itu kita membuat data frame dengan variabel kategorikal. Nah, jadi di sini kita akan membuat data yang berisi data-data variabel dengan tipe kategori. Di sini kita coba run dulu. Nah, di sini kita menggunakan df, ini data frame. Ini data frame respon dari C1. Ini kita buat dulu nih dari vektor pertama itu, variabel pertama itu kita buat dari pertama itu kolom atau bisa dibilang ya guys. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi treatmentnya kita buat dalam bentuk faktor. Dia A, B, C, D, E, A, B, A, B, A. Nah, kita panggil df-nya. Jadi dia bakal responnya dia akan muncul nih. Responnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Terus treatmentnya dia akan muncul dalam bentuk faktor yaitu A, B, A, B, A. Nah, selanjutnya kita membuat list. Nah, kita run dulu sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa list dari data yang sudah kita definisikan. Pertama itu kita membuat list number yang berisi angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya dia akan ke ini nih, akan membaca. Jadi akan muncul nilai 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita buat lagi list dalam bentuk letters. Itu yang berisi A, B, C. Nah, dia akan muncul A, B, C. Selanjutnya itu data matriks data, yaitu matriks 1/6 atau 1/6 row, and row-nya itu 2. Jadi 1 sampai 6 dengan batasnya itu 2, batas barisnya gitu. Nested list, selanjutnya A sama dengan 1, B sama dengan teks. Jadi dia akan muncul nih, yang sebelumnya itu yang kita buat matriks, ini dengan nilainya 1 sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan tipe matriksnya yaitu 2 kali 3. Karena kita cuma menentukan dari barisnya aja gitu. Kolomnya itu kita terserah gitu kan. Tadi selanjutnya itu nested list. Listnya itu kita A sama dengan 1, B sama dengan teks. Nih, A-nya itu akan muncul 1 dan B-nya bakal muncul teks gitu. Selanjutnya kita akan mengakses elemen dengan nama, mengakses elemen dengan indeks, mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain. Nah, di sini kita buat dulu nih, menambahkan dulu elemen baru. Di sini kita buat list dengan $new element, yaitu elemennya itu kita buat new, nama new dan elemen. Nah, terus kita list, kita panggil. Ini kita panggil, guys. Oke, ini kita pindah ke bawah dulu. Kita panggil dulu ini datanya. Nah, dia akan muncul new element. Tuh.
kita masukin lagi. Ini kita akan menghapus elemen. Jadi kita bakal menghapus elemen yang sudah kita buat terlebih dahulu. Jadi ini kita pindahkan dulu. Wow, kita belum. Oke. Nah, kita inikan dulu guys. Nah, dia akan muncul 0. Jadi elemennya yang udah kita buat, tadi kan kita udah buat nih elemen dengan nama new dan elemen. Dia udah keluar. Tapi kita hapus lagi. Kita menghapus nih elemen-elemen yang udah kita buat dengan kita isikan dengan kalimat 0. 0 itu artinya kosong. Nah, selanjutnya kita mengubah elemen letters tadi ke menjadi berisi gitu kan. Tadi lettersnya tuh kita ubah nih isi yang ada di elemen letter. Coba kita scan dulu. Nah, nanti dia akan muncul yaitu X, Y, Z gitu. Karena kita definisiin dengan nilai X, Y, Z. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita buat lagi itu menyusun data dengan list. Nah, ini kita bakal coba ya guys. Ini kita isi dulu. Oke. Nih. Oke guys. Jadi kita menyusun data dengan list. Kita susun dulu, kita membuat beberapa data frame. Ini kita udah buat data frame-nya yaitu ID 1 sampai 3. Value-nya itu isinya 10, 20, 30. Terus data frame 2 itu kita isi dengan ID 4 sampai 6. Itu value-nya itu 40, 50, 60. Lalu data frame 3 itu kita isi dengan data ID 7 sampai 9, value C sampai 70, 80, 90. Ngomongin data frame dalam satu list, yaitu kita all data, ini kita menggabungkan data. Jadi kita gabungin data yang udah kita buat tadi, kita jadiin dalam satu list gitu kan. Lalu kita mengakses dan menggabungkan semua data frame dalam list. Ini kita udah kita gabungin, kita akses semua data dengan menggunakan do, call, erbin, dan all data. Jadi kita erbin itu juga untuk menggabungkan gitu guys. Jadi kita akses dulu, terus baru kita gabungin gitu. Setelah itu kita menampilkan data yang telah digabungkan. Coba kita run dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi pertama kita membuat data frame gitu kan, yang berisi 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dengan data frame itu 3 kali 4. 3 kali 2 gitu. Karena ini kita buat 3. Ada 6 karakter gitu. Jadi kesimpulannya ada, dan mungkin demikian video yang saya buat. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kemudian di sini untuk data frame, untuk pembuatan data frame, ini di bagian sini kita masukkan dulu value atau data yang akan kita buat, yaitu di sini aku akan bikin data frame dengan isi ID, nama, umur, dan juga nilai. Ini kita masukkan dulu value-value-nya, nama, umurnya, terus nilainya juga dengan ID-nya 1/5. Kemudian untuk memunculkan data frame tersebut, kita tinggal ketik aja data dan muncullah data frame-nya seperti ini. Ini bisa dilihat, di sini ada ID-nya, namanya, umur, dan juga nilai-nilainya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan kolom baru, kalau yang sebelumnya hanya ID, nama, age, dan score, tapi kita di sini pengen menambahkan kolom status, ini kita tinggal masukin aja data status dengan value dari statusnya sendiri. Di sini aku pakai active atau inactive. Nah, kemudian untuk menambahkan baris baru dari si statusnya ini, kita tinggal masukin aja kode new row, kemudian kita masukkan data frame yang sebelumnya, tapi di sini ID-nya menjadi 6 karena
kita akan nambahin kolom baru, yaitu row baru ya, berarti ID-nya 6, dan juga kita masukin value dari row baru yang pengen kita masukin tadi. Di sini kita masukin Frank dengan age 50 dan skornya 80, dan kita juga nggak lupa masukkan status dari yang sebelumnya sudah kita ketik, aktif atau inaktif itu. Dan di sini muncullah hasil dari data frame-nya, bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengimpor data dari Excel atau VSCODE. Nah, jadi kalau misalkan yang sebelumnya itu kita bikin data frame-nya manual, kita ketik sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita punya filenya tuh di Excel atau di VSCODE. Nah, cara masukinnya itu tinggal kita import aja. Ini jangan lupa kita panggil dulu library-nya. Kemudian langsung aja kita import data. Import data tuh di sini. Ya, di sini ya, import data di situ. Terus nanti kalian tinggal masukin aja filenya, entah itu Excel ataupun VSCODE, kalian masukin, kemudian copy paste, abis itu langsung di paste aja ke sini, kemudian tinggal dipanggil, gampang kok. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke percabangan if atau percabangan if. Di sini kita mulai untuk menilai nilai angka atau value angka ya. Di sini x-nya kita pakai 10. Nah, terus di sini kita pakai else if, di mana x-nya adalah angka negatif, atau else x-nya adalah 0. Nah, karena di sini x kita 10, sehingga makanya outputnya itu adalah x adalah angka positif, bukan x adalah angka negatif. Kemudian selanjutnya ini kita menilai kondisi boolean. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, cuma bedanya di sini ininya berupa boolean, bukan angka. Lalu selanjutnya pernyataan if dalam fungsi. Setelah itu kita masuk ke perulangan. Di perulangan itu ada for, while, for dan while. Nah, di perulangan for ini ada iterasi melalui vektor dan juga ada iterasi melalui indeks. Untuk vektor sendiri seperti ini, jadi kita masukin dulu value angkanya, kemudian nanti hasil yang keluar itu adalah seperti ini. Nah, kalau untuk indeks ini kita bisa masukin value-nya berupa string ya, jadi nggak cuma bisa angka. Ini kita pakai Alice, Bob, dan Charlie. Kemudian kita masukkan di sini untuk print-nya kita pakai indeks, titik 2, dan juga nama. Sehingga outputnya adalah indeks 1 dengan nama yang pertama. Kemudian kalau indeks 2 nama yang kedua, dan indeks 3 nama yang ketiga. Selanjutnya while. Untuk while ini di sini ada contohnya penggunaan yang sederhana. Pertama itu seperti ini. Ini tuh count-nya, maksudnya kita hitung count-nya itu sampai 5, karena di sini kita count sampai dengan 5, dimulainya dari 1. Ini count plus 1 ya, jadi sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada juga menghitung faktorial. Nah, untuk menghitung faktorial ini seperti ini. Kemudian di while ini juga ada perulangan menggunakan break. Di sini untuk menghentikan perulangan lebih awal, ada juga perulangan yang menggunakan next untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop. Nah, bisa dilihat seperti ini ya, teman-teman. Ini kita masukin lagi value-nya. Dan itu dia tadi penjelasan mengenai perulangan if dan juga pembuatan data frame pada R, yang R juga bisa kita gunakan di RStudio atau di Google Colab ya, teman-teman. Terima kasih.